untuk bertobat, terima Tuhan Yesus. Dia maju ke depan. Badannya gini kan. Ayo melok kabeh. Anak buahnya ikut semua saudara. Di belakang. Dia ke sini lalu dia gini. Saya tirukan saudara modelnya. Persis kau cetian saudara. Dia maju ke depan. Saya masih ingat. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Saya masih ingat ada yang lebih hebat dari Tai Chi. Lebih hebat dari Nikung. Lebih hebat dari kuasa apapun. Yaitu kuasa kasih Tuhan. Saya tahu. Saya tidak punya kekuatan, tapi Roh Kudus di dalam saya adalah pencipta alam semesta. Saya cuma taruh tangan saya tidak mau taruh kepala kan memberkati. Tak tumpangi tangan di bahunya. Dia gini, lalu gini. Nggak lama saudaraku geblak, lalu muter gini. Habis muter gini, berputar arah berbalik jarum jam saudara. Lalu dia teriak, kok ampun kok. Jangan ampun saya cuma pelayan. Ampun sopo? Cu Yesus. Tuhan Yesus ampun. Ketika dia melungker begitu saudara. Oh kesempatan buat saya. Saya tunjuk semua. Lu ndak bertobat lu kayak gini. Wah bertobat semua saudaraku. Sejak saat itu ada chapter full gospel di sana. Lalu berdiri Betani Wijaya saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ada kuasa di mulutmu. Beritahu kiri kanan saudara ada kuasa di mulutmu. Amin. Ya, Mazmur 103:20 direnungkan. Pelaksana firman-Nya kuat. Pelaksana firman-Nya itu adalah malaikat. Siapa yang mengumpulkan? Yaitu tulang-tulang yang satu ada di sana. Mungkin satunya ke dalam tanah 10 meter. Sebab itu sudah ribuan tahun saudara. Begitu saudaraku disatukan. Siapa yang mengerjakannya? Malaikat. Malaikat yang melakukannya. Tapi menunggu suara dari Yeskiel. Sebab dia bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Dia bernubuat kepada tulang-tulang kering. Saya mau beritahu yang mengerjakannya adalah malaikat. Siapa yang membuat jiwa-jiwa begitu banyak bisa bertobat. Kalau bukan malaikat Tuhan ikut campur saudara. Sound systemnya memang hebat. Bisa menggelegar sekian puluh kilometer saudaraku. Ya saya kira belasan kilometer gitu. Sebab bayangkan yang hadir itu jumlahnya paling sedikit 2 juta jiwa. Paling banyak manusia yang saya pernah lihat dalam pelayanan saya. Ketika saya menerjemahkan Benny Hinn. Paling waktu itu 300-400 ribu. Saya bayangkan 5-6 kalinya saudara. Waduh masif sekali, saya lihat tadi. Tadi baru sebagian, karena tidak bisa lihat semuanya. Tetapi saya memberitahu, makin Tuhan Yesus akan segera datang, makin hebat, makin dahsyat. Soal cuma bersaksi dan kemudian malaikat akan melaksanakannya. Menuntun orang itu kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Siapa hamba-hamba Tuhannya? Kalian. Kalian. Pria, wanita, anak-anak akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan melihat anak-anak kecil. Sudah terjadi kan? Di Poso, ya kan? Di Toraja, anak usia 8 tahun. Berkhotbah saudara. Ya, dulu waktu saya bertobat ada anak kecil namanya Kaleb. Usia 3 tahun berkhotbah. Di sini ada 30 tahun belum berkhotbah saudaraku. Amin. Ngisi-ngisi. Firman Allah berkata, ketika dia bernubuat terjadi sesuatu. 3 kali loh. Mari kita lihat Yeskiel 37 ayat keempat. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Amin. Lalu ayat ke-7 dia lakukan. Lalu aku bernubuat. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal pertama. Then God said. Then God said. Then God said. Then God said. Lalu Allah berfirman. Ketika Allah berfirman terjadi sesuatu. Amin. Ketika Allah berfirman terjadi sesuatu. Tapi Tuhan memilih untuk memakai suaramu dan suara saya. Kalau suara yang serak-serak kering bisa dipakai Tuhan. Dia bisa pakai suara saudara. Amin. Haleluya. Nah saudara, kita melihat kemudian disuruh bernubuat lagi. Sekarang ini yang yaitu saudara firman Tuhan yaitu bernubuat kepada Roh Kudus. Ayat yang ke-9. Bernubuatlah kepada nafas hidup. Perkataan breath, nafas atau wind, angin.
Semuanya adalah ruah, katakan ruah. Ya, kalau Israel itu gini, ruah. Coba 1, 2, 3. Kebanyakan pasir jadi ruah. Ada kekuatan sana. Ruah. Nah, ruah itu angin, Roh Kudus, roh, ya, saudaraku, nafas. Dan firman Allah berkata, keempat penjuru angin. Artinya apa? Ada di bumi. Roh Kudus ada di bumi. Bukan ada di sorga. Roh Kudus ada di tempat ini. Bernubuatlah kepada nafas hidup. Hai nafas hidup, masuklah ke dalam tubuh yang belum ada nyawanya ini. Dan apa yang terjadi? Mereka bangkit menjadi tentara yang sangat besar. Ya. Ayat 12, bernubuat kepada bangsa Israel. Kita boleh enggak bernubuat buat kota Surabaya? Hari Minggu itu ulang tahun kota Surabaya. Enggak tahu 700 sekian tahun. Dan kita katakan, Surabaya, jadi kota pujian, ternama, terpuji, terhormat. Dulu kalau orang dengar Surabaya, waktu saya masih kecil, itu pusat pelacuran. Saudaraku, pusat pelacuran. Begitu menjijikkan, tapi Roh Allah bekerja di sini. Sama cerita sedikit tentang sejarah pergerakan Roh Kudus di Indonesia. Ada 2 orang penginjil, orang Belanda, keluarga negara Amerika, diutus ke Indonesia. Tahun 1921 sekian. Pertama kali mendarat di mana? Di Bali. Jadi pertama itu mendarat di Bali. Dari Bali saudaraku pergi ke Cepu. Dari Cepu kemudian ke Surabaya. Saya pernah pergi ke gereja yang mengutus mereka. Gerejanya kecil saudara. Ya, lebih kecil daripada ruangan ini. Ya, gedung gerejanya lebih segini lah. Ya, namanya Bethel Temple di Seattle. Ya, Seattle ya. Ini orang tuanya ada di anak-anaknya di Seattle. Di Seattle itu ada gereja kecil itu. Saya khotbah di situ, saudara. Ya, dan ternyata gereja kecil bisa merubah nasib satu bangsa. Apalagi sebesar ini, saudaraku. Ya, dan ketika mereka datang, mereka saudaraku menginjili seorang pegawai BPM Pertamina sekarang. Namanya Van Hessel, orang Belanda. Dan orang ini menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan mulai dari kota Surabaya, cuma Bible study. Cuma mengajarkan Alkitab. Sekarang saudaraku, sebagian besar dari orang Kristen Indonesia adalah orang-orang dari gereja Pentakosta. GBDI, GBI, apa saja. Dimulai cuma dari 2 orang. Tidak banyak-banyak, cuma 2 orang sahabat yang mau diutus ke Indonesia. Karena itu di dalam ayat 12, bernubuatlah kepada bangsa Israel. Seorang pemimpin bernubuat pada keluarga-keluarga. Engkau diberkati, engkau dibebaskan, engkau dimerdekakan, engkau dimuliakan, engkau dijadikan hamba Tuhan, engkau jadikan pemimpin. Hati-hati yang kamu katakan. Kita lihat bagaimana Adam memberi nama kepada binatang dan sebagaimana namanya terjadi. Ya, saya dikasih hadiah seekor anjing lucu sekali. Anjing ini namanya luar biasa bagusnya. Saya baru tahu tadi. Saya terima sertifikatnya, saudara. Stampum. Namanya Wonderful Grace Fortuna. Panggilannya Luna. Anjing aja namanya bagus. Tapi saya mau ceritakan ini. Satu hari, Kristin pun saya, dia penyayang binatang. Om, tolong kasih nama om. Ini anjing mau mati. Anjing ini sudah megap-megap, sudah sekarat. Saudara, saya tahu ada kuasa di mulut saya. Anjing mau mati tak kasih nama Vigor dan Vida. Vigor itu penuh kekuatan, Vida itu kehidupan. Saya tidak bilang mampus, saya tidak bilang mate, saya tidak bilang koit. Saya kasih nama kehidupan. Anjingnya hidup, betul? Aneh saudara. Ketika dipanggil Vigor, 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 kekuatan datang saudaraku. Amin saudaraku.
Karena itu kalau kamu bilang anakmu bodoh, blow on beneran saudaraku. Kamu bilang suamimu kurang ajar sungguhan saudara. Hati-hati kalau anjing aja berlaku seperti itu. Hati-hati dengan mulut kita. Berikan suara kepada firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bernubuatlah. Saudara, saya selalu bernubuat kepada tempat-tempat yang saya layani. Salah satu anak kita itu diutus ke Fak-Fak. Namanya Fak-Fak. Fak-Fak itu di Irian, Papua. Dan kota itu begitu jelek. Tapi dia sebagai anak Tuhan dia tahu. Dia create, dia ciptakan. Dia berkata Fak-Fak diberkati. Fak-Fak bertobat. Saudaraku dia berkata aku di daerah kering. Tapi Tuhanku tetap sama. Aneh saudara. Ada orang memberikan kepada dia hadiah saudara. 10 sepeda motor, 2 bis saudaraku. Sebab jemaat mesti dijemput. Aneh kan saudaraku? Bukan cuma itu, gedung gereja dibangunkan saudara. Saya mau beritahu pada saudara, ada kuasa di mulut kita. Tapi kalau saya berkata, ya ini memang kota kuburan Cino. Ya memang kuburan, aku juga dikubur di sini. Aku mati sisaan. Jangan saudara, kepada bangsa Israel yang berkata, kami tidak punya harapan, kami sudah dipotong dari kehidupan, kami sudah diputuskan dari kehidupan, kami sangat kering. Bernubuatlah kepada bangsa Israel, akan membuka kubur-kuburmu. Saya masih ingat bagaimana kesaksian dari saudari Lira, istri dari saudara Setiawan. Sudah berapa kali, lebih 4 atau 5 kali keguguran. Yang 2 kali itu anak dalam kandungan usia 1 bulan. Saya ingat setiap kali kalau mengalami kematian saya ikut nangis saudaraku, sedih sekali. Sedih sekali. Ketika dia telepon, Om anak saya mati lagi. Lalu iblis berkata, rahimmu itu kuburan. Rahimmu itu kuburan. Rahimmu itu kuburan. Sebab anaknya selalu mati dalam kandungannya. Saudara, satu kali saya masih ingat. Dia sudah tidak punya harapan untuk punya anak. Dokter berkata, sudahlah jangan mikir punya anak. Kamu hidup saja sudah untung. Kamu tidak mati untung, tidak keracunan anakmu yang dalam kandungan tadi. Satu kali saya cuma lewat di samping dia. Saya melihat dia, saya tunjuk perutnya. Saya panggil suaminya. Ini bukan kuburan. Ini tanah yang subur. Ketika saya katakan begitu saya tahu ada kuasa di mulut orang yang percaya. Tapi kalau saya sebagai orang tua rohani saya berkata, ya wis nasibmu terimaan. Enggak saudaraku, saudara dan saya dipanggil untuk merubah nasib orang. Saudara saya dipanggil untuk mengalami mujizat. Saudara saya dipanggil untuk merubah padang yang gurun menjadi kebun buah-buahan yang penuh dengan sungai yang mengalir. Sungai-sungai berkat.